Baik, selanjutnya izinkan saya melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Sebelumnya saya cari manusia dengan NIM 11920700012. Saya akan melanjutkan mengenai hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika merupakan suatu sistem yang mana dapat mencapai temperatur 0 absolut. Semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Maksudnya di sini entropi itu adalah entropi benda yang berstruktur kristal sempurna pada temperatur 0 absolut dengan bernilai 0. Terkait dengan temperatur 0 absolut, hukum ini menyatakan bahwa pada suatu sistem mencapai temperatur 0 absolut. Jadi semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum, sehingga setiap kristal sempurna adalah 0 pada suhu 0 absolut atau 0 derajat. Maksudnya di situ ada 0 derajat Kelvin. Pada keadaan ini, jadi setiap atom pada posisi yang pasti akan memiliki energi dalam energi terendah. Nah, jadi pada suhu absolut itu ada 3 ya yang dapat terjadi. Yang pertama itu tidak terjadi pergerakan atom, kemudian tidak ada kekacauan termal ya atau panas, kemudian tidak ada kemudian struktur kristalin dianggap sempurna. Jadi struktur dari kristal yang dihasilkan daripada entropi tersebut yaitu dianggap sempurna. Seperti kita lihat pada persamaan pada slide ya, bahwa delta S atau entropi, jadi perubahan entropi sama dengan perubahan temperatur dikurangi entropi 0. Jadi sama dengan integral 0 ke T Cp per T dt. Jadi St sama dengan S0 plus 0 ke T Cp per T kali dt. Jadi perubahan entropi suatu zat dapat mencapai nilai absolutnya pada suhu 0. Saya ulangi bahwa perubahan entropi suatu zat dari persamaan tersebut bahwa dapat mencapai nilai absolutnya pada suhu 0. Kita kembali mengulas di buku Szymanski bahwa ada seorang tokoh yang bernama Nernst Simon. Selama 30 tahun dia melakukan percobaan baik secara teoritis ya. Jadi Nernst Simon ini dia melakukan percobaan dan penelitian Simon dari tahun 1927 sampai 1937. Hasil utama yang berlakunya yaitu hukum ketiga. Nah, yang diperdalam adalah dengan perubahan entropi yang terkait dengan sistem kental ya. Jadi itu akan menjalani proses isotermal reversible dengan mendekati 0. Ketika suhu perlakuannya itu mendekati 0 Kelvin, nah sistem kental di situ dapat mengacu pada cairan dan padatan. Jadi temperatur 0 mutlak itu tidak dapat dicapai dengan sederetan proses yang banyaknya terhingga gitu. Jadi perubahan ST tadi ya berlaku ketika T mendekati 0. Saya ulangi. Jadi perubahan entalpi T berlaku ketika T mendekati 0. Nah, jadi
delta ST ialah merupakan perubahan entropi sistem yang terkondensasi ketika berlangsung selama proses isoterm terbalikan gitu. Nah, jadi konsekuensi dari hukum ketiga itu tidak mungkin bagi proses apapun, jadi itu tidak mempedulikan bagaimana seberapa idealnya untuk mengurangi entropi suatu sistem sampai nilai itu 0. Nah, nilai mutlaknya itu dalam jumlah operasi yang terbatas gitu. Jadi perilaku energi apabila digabungkan dengan dua sistem termodinamika adalah sistem yang terisolasi, maka pertukaran energi dalam bentuk apapun antara dua sistem tersebut yaitu dapat dibatasi. Selanjutnya kita kembali ke segi 8 ajaib. Nah, saya akan jelaskan kembali mengenai segi 8 ajaib. Kenapa itu disebut segi 8 ajaib gitu? Jadi karena segi 8 itu dapat digunakan sebagai jembatan. Anggap adalah jembatan keledai untuk mengingat-ingat, memahami dan menjabarkan konsep-konsep yang dianggapnya susah. Contoh seperti Maxwell, persamaan Maxwell, terus ketiga persamaan TDS, kemudian dan lain sebagainya. Terlihat pada slide ya. Di situ saya cantumkan ada gambar segi 8 ajaib yang mana terdapat energi bebas ya. Gibbs. Ada G, ada P, T, F, H, S, V, U. Yang mana dalam termodinamika itu terdapat 8 yang dipelajari ya. Ada energi bebas Gibbs, terus ada tekanan, ada entalpi, entropi, energi dalam, volume, energi bebas Helmholtz, dan temperatur gitu. Maka untuk perhitungannya saya akan menjelaskan kembali ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya mengenai persamaan Maxwell. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai segi 8 ajaib. Seperti yang kita lihat pada gambar ini adalah contoh ya segi 8 ajaib. Yang ini saya masukin huruf-huruf di sekitar sudut ini, ada G, P, H, S, U, V, F, T. Nah, jadi fungsinya sebagai apa gitu ya segi 8 ajaib ini. Segi 8 ajaib ini berfungsi sebagai yang mana kita tahu ya diperlukan solusi ketika kita membahas mengenai beberapa materi pokok potensial termodinamis, yaitu diantaranya persamaan Maxwell dan ada juga persamaan TDS. Nah, jadi segi 8 ajaib ini mampu memecahkan atau memudahkan kita untuk mengingat dan memahami materi tersebut. Lalu seperti apa segi 8 ajaib itu? Nah, segi 8 ajaib ini pada hakikatnya ya dalam termodinamika hanya dibahas 8 ya. Dibahas 8 besaran fisis, yaitu energi Gibbs ya. Kemudian tekanan. Terus kalau H ini entalpi. Kemudian ada S ini adalah entropi. Dan U energi dalam, kemudian V ini adalah volume, F ini energi bebas Helmholtz, kemudian T ini adalah temperatur. Jadi ke-8 besar ini dapat diingat-ingat ya sebagai besaran fisis dalam termodinamika.
Nah, mengapa ini dinamakan segi 8 ajaib? Karena segi 8 ajaib ini tadi sudah dijelaskan dapat digunakan sebagai jembatan keledai ya, agar jembatan keledai untuk mengingat-ingat, memahami dan menjabarkan konsep-konsep potensial termodinamis, baik itu persamaan Maxwell, kemudian persamaan TDS yang sifatnya abstrak ya dalam termodinamika gitu. Potensial termodinamis itu ada empat ya. Ada DG ini apa namanya, perubahan energi bebas. Atau Gibbs ya, sebut kita Gibbs. Kemudian ada DH ini perubahan entalpi. D ini perubahan entalpi ya. Kemudian DU perubahan energi, terus ada DF itu perubahan Helmholtz. Nah, untuk selalu mengingat-ingat, memahami dan menjabarkan keempat potensial termodinamis dapat digunakan segi 8 ajaib. Nah, perlu kita ketahui juga ada perjanjian singkatnya mengenai segi 8 ajaib itu. Nah, selanjutnya kita akan pahami dulu yaitu mengenai perjanjian singkat ya. Jadi ada 4 perjanjian singkat. Yang pertama, apabila kita berjalan misalnya dari titik G yang kita teliti ke tetangga dekatnya, misalkan tetangga dekatnya adalah P, itu ke arah kanan, maka dia itu diberi tanda positif. Jika ke arah bawah, maka dia itu diberi tanda negatif. Jika diberi tanda dia tuh berjalan ke arah kiri, diberi tanda negatif. Jika dia ke arah kiri, maka dia tuh diberi tanda negatif. Jika ke arah atas, maka dia tuh diberi tanda positif. Misalnya sebagai contoh, energi Gibbs atau energi bebas, yaitu perubahan energi bebasnya adalah DG. Tetangga dekatnya yaitu P, adalah tekanan. Dengan arah ke kanan berarti dia itu diberi tanda positif. Tetangga dekatnya yang lain adalah T, dia itu temperatur, yang arahnya itu ke bawah, sehingga DT ini diberi tanda negatif. Maka dituliskan persamaannya yaitu DG sama dengan DP negatif DT. Mungkin seperti itu. Begitu juga dengan seperti entropi, kemudian entalpi, tekanan, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan analisis satuan tadi diperoleh G adalah energi bebas dengan satuannya itu Joule ya. Sehingga si DP tadi harus bersatuan Joule. Maka tekanan P satuannya adalah Pascal. Sehingga untuk menjadi Nm harus dikalikan dengan M pangkat 3, yang tidak lain adalah satuan volume. Nah, untuk DT satuannya yaitu Kelvin. Sehingga agar menjadi Nm harus dikalikan dengan Joule per Kelvin. Maka dia itu dapat kita tulis J per K, yang tidak lain adalah satuan dari entropi.
atau S. Dengan analisis satuan ini, maka persamaan yang tadi ya, kita tulis lagi persamaan U-nya DG sama dengan DP min DT. Anggap ini adalah persamaan 1. Maka kita dapat menghasilkan DG sama dengan V DP min S DT. Nah, selanjutnya jadi persamaan ini yang mendeskripsikan konsep potensial termodinamis 1. Kemudian dengan menggunakan segi 8 tadi ya, si DH tadi tetangganya DS dengan arahnya itu ke kanan berarti positif, dan tetangga dekatnya yang lain adalah DP dengan arah ke atas, dia tuh bertanda positif. Dengan ini dapat dituliskan persamaan ya, DH sama dengan DS positif DP. Nah, dengan analisis satuan kembali ya, maka ditulis persamaan yaitu DH sama dengan T DS plus V DP. Nah, jadi analisis satuannya itu diperoleh bahwa DH itu satuannya Nm. Maka DS ini harus dikalikan dengan temperatur T, dan DP itu harus dikalikan dengan volume. Dengan demikian persamaan itu persamaan 3 dapat ditulis sebagai persamaan 4. Nih, persamaan 3 ini jadi persamaan 4. Nah, persamaan 4 ini mendeskripsikan konsep potensial termodinamis 2. Kemudian dengan menggunakan segi 8 juga, kembali ke tadi DH sekarang DU. Tetangganya itu tadi dekat dengan S. U ini dekat dengan S, dekat dengan U ini tadi DU dekat dengan S, dekat dengan V. Maka kalau ke atas dia itu positif, kalau ke kiri dia itu tanda negatif. Maka dengan ini dapat ditulis DU ini sama dengan DS negatif DV. Maka analisis satuannya itu ini adalah menjelaskan mengenai persamaan 6. Maka DU sama dengan T DS min V DV. Kita kenal ini adalah termodinamika 3. Dengan menggunakan segi 8 juga tadi, sekarang ke DF. DF ini kita lihat, DF ini temannya itu ada V, ada T. Maka DF sama dengan min DV min DT. Maka analisisnya itu kita ketahui bahwa min P DV min S DT. Nah, sama 8. Jadi persamaan ini mendeskripsikan konsep potensial termodinamis 4. Sampai kita selesaikan ternyata dengan menggunakan segi 8 tadi ya,
mengenai perjanjian singkat dan analisis satuan itu, keempat potensial termodinamis dapat diingat-ingat dan juga dapat dijabarkan dengan mudah gitu. Nah, maka sebab itu segi 8 itu memang ajaib ya, karena dapat digunakan untuk mengingat-ingat, memahami, dan bisa menjabarkan keempat potensial termodinamis. Kemudian kita lebih memahaminya juga bahwa kita lihat kembali di persamaan dg ya, dg sama dengan v dp min s dt. Nah, ini persamaan 9. Nah, sedangkan si dh tadi sama dengan t ds plus v dp. Nah, sehingga v dv ini kita temukan bahwa dh min t ds. Nah, apabila persamaan ini persamaan 10 kita substitusikan ke persamaan 9, akan diperoleh persamaan yaitu dg dh tds min s dt dh min d ts. Nah, ini berarti bahwa G ini sama dengan H min TS. Tuh. Nah, apabila persamaan ini adalah definisi dari energi Gibbs yang sama dengan entalpi H. Maka dikurangi dengan perkalian antara temperatur dan entropi. Kemudian kita lihat kembali segi 8 tadi ya. dh sama dengan t ds plus v dp. Sedangkan t-nya tadi ds du plus p dv. Jika persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang ini, akan diperoleh persamaan yaitu dh du plus p di v sama dengan v dp, atau dh du plus d v v ya. Lanjutnya, dengan ini diperoleh definisi tentang entalpi yaitu A sama dengan U plus PV. Tuh. Lalu selanjutnya sampai kita menemukan persamaan-persamaan volume, persamaan dan persamaan Helmholtz. Nah, segi 8 tadi dapat mudah untuk mengingat-ingat definisi keempat potensial termodinamis, yaitu energi bebas, entalpi, energi dalam atau U ya, dan energi bebas Helmholtz. Yang ini membuktikan bahwa segi 8 dapat digunakan sebagai dapat dikatakan jembatan keledai untuk dapat mengingat ya, memahami dan menjabarkan mengenai potensial termodinamis secara kita katakan dengan mudah gitu. Mungkin selanjutnya ke persamaan Maxwell dari segi 8 ini dijelaskan oleh teman saya. Nah, dengan menggunakan analisis satuan tadi diperoleh G adalah energi bebas dengan satuannya itu Joule ya. Sehingga si dP tadi harus bersatuan Joule. Maka tekanan P1
satuannya adalah Pascal. Sehingga untuk menjadi Nm harus dikalikan dengan M pangkat 3 yang tidak lain adalah satuan volume. Nah, untuk dt satuannya yaitu Kelvin. Sehingga agar menjadi Nm harus dikalikan dengan Joule per Kelvin. Maka dia itu dapat kita tulis J per K yang tidak lain adalah satuan dari entropi atau S. Dengan analisis satuan ini, maka persamaan yang tadi ya, kita tulis lagi persamaan-nya dG sama dengan dP min dt. Anggap ini adalah persamaan 1. Maka kita dapat menghasilkan dG sama dengan V dP min S dt. Nah, selanjutnya jadi persamaan ini yang mendeskripsikan konsep potensial termodinamis 1. Kemudian dengan menggunakan segi 8 tadi ya, si DH tadi tetangganya DS dengan arahnya itu ke kanan berarti positif, dan tetangga dekatnya yang lain adalah DP dengan arah ke atas, dia tuh bertanda positif. Dengan ini dapat dituliskan persamaan ya, DH sama dengan DS positif DP. Nah, dengan analisis satuan kembali ya, maka ditulis persamaan yaitu DH sama dengan T DS plus V dP. Nah, jadi analisis satuannya itu diperoleh bahwa DH itu satuannya Nm. Maka DS ini harus dikalikan dengan temperatur T, dan dP itu harus dikalikan dengan volume. Dengan demikian persamaan itu persamaan 3 dapat ditulis sebagai persamaan 4. Nih, persamaan 3 ini jadi persamaan 4. Nah, persamaan 4 ini mendeskripsikan konsep potensial termodinamis 2. Kemudian dengan menggunakan segi 8 juga, kembali ke tadi DH sekarang DU. Tetangganya itu tadi dekat dengan S. U ini dekat dengan S, dekat dengan U ini tadi DU dekat dengan S, dekat dengan V. Maka kalau ke atas dia itu positif, kalau ke kiri dia itu tanda negatif. Maka dengan ini dapat ditulis DU ini sama dengan DS negatif DV. Maka analisis satuannya itu ini adalah menjelaskan mengenai persamaan 6. Maka DU sama dengan T DS min V dV. Kita kenal ini adalah termodinamika 3. Dengan menggunakan segi 8 juga tadi, sekarang ke DF. DF ini kita lihat, DF ini temannya itu ada V, ada T.
dF sama dengan min dV min dt. Maka analisisnya itu kita ketahui bahwa min P dV min S dt. Nah, sama 8. Jadi persamaan ini mendeskripsikan konsep potensial termodinamis 4. Sampai kita selesaikan ternyata dengan menggunakan segi 8 tadi ya, mengenai perjanjian singkat dan analisis satuan itu, keempat potensial termodinamis dapat diingat-ingat dan juga dapat dijabarkan dengan mudah gitu. Nah, maka sebab itu segi 8 itu memang ajaib ya, karena dapat digunakan untuk mengingat-ingat, memahami, dan bisa menjabarkan keempat potensial termodinamis. Kemudian kita lebih memahaminya juga bahwa kita lihat kembali di persamaan dg ya, dg sama dengan v dp min s dt. Nah, ini persamaan 9. Nah, sedangkan si dh tadi sama dengan t ds plus v dp. Nah, sehingga V dv ini kita temukan bahwa dh min t ds. Nah, apabila persamaan ini persamaan 10 kita substitusikan ke persamaan 9, akan diperoleh persamaan yaitu dg dh tds min s dt dh min d ts. Nah, ini berarti bahwa g ini sama dengan h min ts. Tuh. Nah, apabila persamaan ini adalah definisi dari energi Gibbs yang sama dengan entalpi H, maka dikurangi dengan perkalian antara temperatur dan entropi. Kemudian kita lihat kembali segi 8 tadi ya, dh sama dengan t ds plus v dp, sedangkan t nya tadi ds du plus pdv. Jika persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang ini, akan diperoleh persamaan yaitu dh du plus p dv sama dengan v dp atau dh du plus dv v ya. Lanjutnya, dengan ini diperoleh definisi tentang entalpi yaitu A sama dengan U plus PV. Tuh. Lalu selanjutnya sampai kita menemukan persamaan-persamaan volume, persamaan dan persamaan Helmholtz. Nah, segi 8 tadi dapat mudah untuk mengingat-ingat definisi keempat potensial termodinamis, yaitu energi bebas, entalpi, energi dalam atau U ya, dan energi bebas Helmholtz. Yang ini membuktikan bahwa segi 8 dapat digunakan sebagai dapat dikatakan jembatan keledai untuk dapat mengingat ya, memahami dan menjabarkan mengenai potensial termodinamis secara kita katakan dengan mudah gitu.
Mungkin selanjutnya ke persamaan Maxwell dari segi 8 ini dijelaskan oleh teman saya.